Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha dimulai tahun 2021. Sebagai langkah awal, pada 23 Januari 2021, Undiksa bersama pihak pelaksana menggelar upacara ngeruak lahan yang berlokasi di kampus pusat, Jalan Udayana, Singaraja. Pada hari itu juga dilaksanakan persembahyangan bersama di Parahyangan kampus. Pasca prosesi ini dilanjutkan dengan paparan teknis pembangunan pada 26 Januari 2021. Dari hal tersebut terungkap nilai kontrak proyek ini sekitar 67,3 miliar rupiah yang bersumber dari pemerintah pusat melalui program Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sesuai perencanaan, masa pengerjaan proyek selama 330 hari kalender dari pertengahan Januari 2021 sampai pertengahan Desember 2021. Bangunan ini berdiri pada lahan seluas 7.945,06 meter persegi. Luas bangunannya terdiri dari lantai basement seluas 2.184,33 meter persegi, lantai 1 seluas 2.561,57 meter persegi, lantai 2 seluas 2.485,10 meter persegi, dan lantai 3 seluas 2.335,52 meter persegi. Selain itu, proyek ini juga terdapat penataan lingkungan. Wakil Rektor Undiksa bidang akademik dan kerjasama yang mewakili Rektor pada rapat tersebut mengharapkan pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan harapan bersama. Ia juga mengharapkan dengan pembangunan ini dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya mahasiswa asing yang menjadi bagian program Internationalization at Home yang telah dicanangkan pada tahun 2019. Langkah pertama pengerjaan proyek ini adalah menyiapkan sarana-prasarana pendukung seperti kantor untuk bidang administrasi maupun yang berkaitan dengan standar operasional prosedur seperti pembatasan lahan, penguatan akses keluar masuk kendaraan, termasuk menyiapkan fasilitas berkenaan dengan protokol kesehatan untuk para petugas maupun pekerja. Pasca itu dilanjutkan dengan penataan lahan sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga diimbangi dengan pengeboran tanah sebagai bagian dari pengerjaan konstruksi. Menurut paparan tim pelaksana pada 19 Februari 2021, realisasi pengerjaan bangunan sudah mencapai 2,5%. Angka tersebut lebih tinggi dari target sebesar 1,4% atau deviasi sebesar 1,1%. Tim Leader Manajemen Konstruksi, Igusti Lanang Bagus Eratodi menjelaskan, sejauh ini belum ada kendala berarti dalam pengerjaan proyek ini. Pihaknya juga optimis dapat menyelesaikan sesuai dengan perencanaan. Galian tanah. Mungkin diawali sudah kita lakukan pengukuran, penentuan titik nol bersama antara pemberi tugas Bapak PTK dan juga perencana, ya kontraktor dan kami MK itu sudah sepakat titik nol posisi yang disepakati secara level dan posisinya itu sudah sesuai, sehingga nanti pekerjaannya ya sampai bangunannya nanti terlalu miring posisinya dari yang diinginkan perencana sebelumnya atau posisinya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan saat ini posisinya adalah pekerjaan galian tanah untuk basement, pekerjaan fondasi, pile cap, dan pastinya yang paling ngebut ini adalah untuk fondasi tower crane. Tower crane untuk persiapan, karena kita menggunakan alat tower. Kapan target ininya Pak? Konstruksi itu sudah mulai? Konstruksi sudah jalan. Oh iya. Terus untuk ini pembangunan tiang itu? Sudah minggu keempat kemarin itu sudah kita lakukan ini pengoboran untuk fondasi dalamnya dan juga
Kalau awal-awal minggu pertama, kedua, tiga itu masih galian tanah. Kalau sekarang kita sudah masuk ke pondasi pile cap dan pondasi bore pile dan pile capnya. Pile cap itu kan foot platnya. Itu sedang berlangsung. Sementara itu, pelaksana arsitektur Komang Ari Triatmika menjelaskan, di tengah berlangsungnya penataan lahan dan baru mulainya pengerjaan struktur, pihaknya kembali melakukan review arsitektur bangunan. Ia menjelaskan bangunan ini bergaya minimalis dengan tetap mengakomodir arsitektur Bali maupun yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang salah satu menjadi ciri dunia kampus. Ia pun menyatakan komitmen untuk memberikan kualitas sesuai dengan harapan seluruh pihak. Pada tahap ini masih memasuki di bagian substructure. Jadi sementara kita masih review gambar-gambar pokok. Jadi kita istilahnya cek ulang lagi apakah nanti pada tahap arsitektur sudah sesuai dengan tahap struktur. Jadi struktur merupakan sebuah fondasi dari arsitektur. Jadi harapan kami pada tahap struktur ini bidang arsitektur sudah fix, jadi tidak ada permasalahan nantinya pada tahap struktur. Pejabat pembuat komitmen fisik, Gede Supriyadi, memberikan apresiasi atas adanya deviasi realisasi pengerjaan proyek ini. Berkaitan dengan armada teknis yang disiapkan jasa konstruksi, juga dinyatakan sangat memadai. Capaian positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pengerjaan bangunan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan harapan. Apresiasi positif dengan apa yang kita capai saat ini, seperti beberapa kemajuan di beberapa item, sehingga ada deviasi, pada intinya ada deviasi positif terkait masalah itu. Dan secara teknis di lapangan apa yang bisa kita lihat terkait pembangunan ini juga pasca COVID dengan berstandarisasi COVID juga, secara teknis juga dapat juga kita sampaikan armada yang dimiliki cukup memadai, dan kendala-kendala teknis di lapangan juga sampai dengan per hari ini itu di minggu keempat ini tidak ada masalah, dan kita bisa meyakinkan dengan progres pekerjaan seperti ini, dengan program pekerjaan seperti ini, apa yang disampaikan jasa konstruksi tadi cukup memuaskan kita untuk sementara dan bisa menjadi acuan untuk kedepannya. Rasanya proyek ini tidak ada keterlambatan. Itu saja.